Halo semuanya, nama saya Oni dan kita akan membahas ikan hias dan akuarium bersama tetek bengeknya. Kita lanjutkan video yang tadi. Yang di depan itu adalah manfish yang tadi dibuat percobaan, dibuat praktek menggunakan air baru. Ikannya masih sehat, bahkan air pumpnya sudah saya matikan. Manfish itu tipe ikan air tenang. Dia tidak begitu banyak butuh oksigen dan dia tidak suka dengan arus. Jadi kondisi seperti ini dia bisa hidup dengan sehat. Apalagi air segini banyak dan ikan cuma ada 6 ekor. Untuk video selanjutnya kita akan bahas perbedaan antara acriflavine dan methylene blue. Orang banyak bingung dan banyak bertanya pada saya, apa sih fungsi methylene blue dan apa fungsi dari acriflavine yang sebenar-benarnya. Nah, mari kita kupas satu persatu. Saya sudah ada data berupa screenshot dari Google. Methylene blue termasuk jenis obat ikan yang cukup dikenal masyarakat untuk mengobati jamur. Nah, sedangkan untuk acriflavine juga disebut untuk mengatasi penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur. Lalu apa bedanya antara acriflavine yang bisa mengobati jamur dan methylene blue yang bisa mengobati jamur? Nah, sekarang kita mulai dari acriflavine. Acriflavine berbahan dasar dari coal tar dari batu bara yang berguna untuk mengobati luka. Jadi acriflavine lebih tepat apabila dipakai untuk menyembuhkan ikan yang terluka. Luka itu bisa disebabkan oleh macam-macam, bisa karena dia menggesekkan badan di batu, terbentur kaca, digigit temannya, dan lain-lain. Jadi ya, yang pertama, acriflavine dipergunakan untuk menyembuhkan luka. Nah, kenapa di sini disebut menyembuhkan jamur? Dari pengalaman saya, sesudah ikan itu terluka, luka itu akan mengeluarkan jamur, akan berjamur. Itu bisa diobati dengan acriflavine. Apabila jamur itu tumbuh di luka, maka acriflavine lah obatnya. Lalu jamur apa yang diobati oleh methylene blue? Nah, sebagian besar penyakit dari ikan hias adalah white spot. Tahu white spot ya, yang titik-titik itu. Ini kandungannya, itu rumus kimianya, dan ini di sini tertulis jelas bahwa bagian bawah ya, 3 baris dari bawah. Methylene blue adalah disinfektan yang aman untuk akuarium dan dapat digunakan untuk pengobatan keracunan amonia dan nitrit. Amonia dan nitrit. Ini jelas sekali ditulis di sini bahwa methylene blue itu adalah disinfektan. Jadi sifat dari disinfektan methylene blue itu digunakan untuk menetralkan amonia dan nitrit. Dari mana amonia dan nitrit? Sebagian besar amonia dan nitrit berasal dari kotoran ikan itu sendiri. Jadi kotoran ikan terkumpul di bawah, kemudian dia busuk, kemudian dia menjadi amonia. Sesudah menjadi amonia, kalau tidak dibersihkan, tidak diganti air, amonia itu akan berubah menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Padahal amonia itu sudah bisa membunuh ikan.
sangat sedikit ikan yang kuat terhadap amonia. Kalau ada ikan yang kuat terhadap amonia itu hanya jenis tertentu, misalnya lele. Lele itu kuat sekali terhadap amonia. Lalu ada ikan lain jenis-jenis seperti catfish. Ya, catfish itu lele ya. Lele itu termasuk catfish. Jadi seperti keting, ikan keting dan lain-lain itu dia kuat dengan amonia. Jadi perbedaan antara methylene blue adalah untuk disinfektan air. Yang didisinfektan itu air. Secara otomatis kalau airnya sehat, ikannya pun sehat. Kalau agriflavin ini adalah untuk mengobati luka. Jadi kalau ikannya terluka, obatnya adalah agriflavin. Kalau ikannya berjamur karena terlambat merawat air, obatnya adalah methylene blue. Itu perbedaannya. Ini untuk luka, ini untuk menetralkan air, untuk memperbaiki air. Nah, sekarang kembali ke manfish. Manfish ini tadi dimasukkan ke air baru. Hanya 10 menit. Hanya 10 menit air itu diberi oksigen lewat aerator. 10 menit dan ikan manfish ini sudah siap masuk ke akuarium. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa air baru tidak bisa dipergunakan untuk hidup ikan? Terutama itu karena air baru di dalam tanah itu tidak ada oksigen. Nah, kuncinya cuma di situ. Air di dalam tanah itu tidak ada oksigen. Jadi dia harus diinjek oksigen dulu baru bisa dipergunakan untuk hidup. Beda dengan air sumur. Air sumur timba, permukaan sumur, sedikit permukaan sumur itu sudah kemasukan oksigen, sehingga bagaimanapun juga kalau air yang sumur timba itu sudah bisa langsung digunakan untuk hidup ikan. Sementara kalau air sumur bor itu yang tidak bisa dipergunakan untuk ikan karena dia belum ada oksigen. Jadi caranya dimasukkan ke akuarium, langsung diberi aerator. Yang selalu saya praktekkan 10 menit itu cukup. Sudah cukup untuk memasukkan oksigen ke dalam air itu. Sehingga ikan bisa hidup di situ. Oke. Begitu pelajaran hari ini. Saya Oni dan kita akan terus membuat video tentang ikan hias, akuarium, dan tetek bengeknya. Terima kasih. Hidupkan lagi.